Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di materi pemrograman berorientasi objek saya akan menjelaskan tentang polymorphism. Kalau kita lihat definisinya, polymorphism itu banyak bentuk dan kita akan lihat bagaimana implementasinya polymorphism di dalam di dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, polymorphism itu nanti memiliki dua tipe ya, ada dua tipe, ada dua jenis ya. Yang pertama polymorphism overloading dan yang kedua polymorphism overriding ya. Jadi kalau kita lihat overloading ya, polymorphism untuk overloading yaitu mekanisme di mana sebuah kelas itu bisa memiliki beberapa metode dengan nama yang sama ya. Jadi kalau kita lihat metode itu adalah bisa berupa konstruktor, bisa berupa prosedur, dan bisa berupa function. Jadi sebuah kelas bisa memiliki nama yang sama untuk metodenya. Baik nanti misalnya dia memiliki 3 konstruktor dengan nama yang sama ya, atau dia memiliki 4 metode dengan nama yang sama, atau nanti dua function dengan nama yang sama ya, seperti itu. Jadi overloading memungkinkan sebuah kelas bisa memiliki beberapa metode dengan nama yang sama ya. Nanti yang akan kita lihat itu adalah jenis metodenya. Yang pertama ya, seperti saya bilang tadi, ada konstruktor, ada prosedur, ada function. Lalu nanti setiap metode itu kan biasanya memiliki parameter atau nanti tidak memiliki parameter. Ketika metode memiliki parameter, nanti kita lihat tipe data parameter tersebut. Itu yang akan menjadi pembedanya nantinya ya. Nah, lalu yang kedua, polymorphism itu disebut juga dengan overriding ya, di mana nanti mekanismenya sebuah subclass itu nanti akan meniadakan metode dari parentnya ketika antara subclass sama parent itu memiliki metode yang sama ya. Jadi nanti subclass itu akan lebih mendahulukan atau akan menggunakan metode miliknya dibandingkan dia akan menggunakan metode milik parentnya. Ketika itu terjadi adalah ketika keduanya memiliki metode dengan nama yang sama ya. Oke, itulah polymorphism ya, berdasarkan definisinya tadi banyak bentuk, dan kalau kita lihat jenisnya ada dua, overloading dan overriding. Sekarang kita coba implementasinya. Nah, saya buat sebuah project ya. Pilih Java di sini, project SDK, pastikan ada Java yang terdeteksi ya di sini. Kita pilih next, kita nextin aja lagi. Dan di sini kita tentukan lokasi project kita ya. Misalnya saya buat lagi di sini polymorphism, untuk polymorphism ya. Kita coba cek apakah sudah ada ya. Oke, sudah ada. Ini saja kita gunakan ya. Dan kita finish. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada src ya, dan kita coba new Java class. Misalnya saya buat pegawai ya, seperti ini ya. Nah, di pegawai misalnya nanti kita buat sebuah konstruktor ya. Jadi sebuah konstruktor. Jadi kalau konstruktor itu adalah sebuah metode yang akan dieksekusi secara otomatis ketika nanti kelas tersebut dibuatkan objek ya. Misalnya seperti ini. Public ya. Dan aturannya adalah konstruktor harus diberikan nama yang sama dengan nama kelasnya. Di sini kan nama kelasnya adalah pegawai. Jadi kita buat konstruktornya adalah pegawai. Ya, seperti ini. Bisa saya cetak ya. Frienden, misalnya ini konstruktor satu ya, seperti ini. Nah, kita bisa membuatkan lagi ya. Kita bisa buat lagi konstruktor dengan nama yang sama. Misalnya seperti ini ya. Pegawai ya, saya buat
dengan nama yang sama. Nah, di sini nanti ada kendala. Kenapa? Antara dua konstruktor ini tidak ada yang membedakannya sehingga tidak terjadi polymorphism ya. Polymorphism itu terjadi dengan syarat yang pertama tadi kan kita lihat adalah jenis metodenya. Nah, sekarang kita lihat jenis metodenya sudah sama ya. Yang kedua kita lihat jumlah parameternya. Nah, di sini sama-sama tidak memiliki parameter sehingga dia jadi masalah ya. Jadi konstruktor polymorphism terjadi kalau seandainya bisa dibedakan ketiga hal ini ya, jenis metode, jumlah parameter, dan tipe data parameter. Tetapi kalau seandainya sama semua nanti konsep polymorphism untuk overloading itu tidak bisa kita wujudkan ya. Nah, sekarang kita coba bedakan. Di sini saya akan tambah sebuah parameter misalnya string nif ya. Nah, di sini kita lihat ya, saya cetak ya. Finland misalnya nif ya. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkan lagi ya. Misalnya kita tambah sini pegawai ya. Kalau kita samakan misalnya string nama ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga akan menjadi masalah ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat metodenya sudah sama-sama konstruktor, lalu jumlah parameternya sama ya, yaitu yang ini ada satu, yang ini ada satu juga, dan kita lihat tipe data dimiliki oleh konstruktor itu juga sama juga. Jadi tidak ada yang bisa membedakannya ya. Nah, untuk membedakannya nanti kita bedakan kalau seandainya metodenya sudah sama, lalu jumlah parameter juga sama, kita bisa membedakan di tipe data parameternya. Misalnya di sini saya buat double ya. Di sini saya buat misalnya gapok seperti ini. Nah, ini tidak jadi masalah juga ya. Jadi bisa kita lakukan juga seperti ini. Bisa kita cetak ya. Oke, sekarang kita juga bisa membuatkan sebuah konstruktor lagi ya. Konstruktor di sini ya. Misalnya pegawai ya. Nah, di sini kita bedakan ya. Misalnya di sini ada nama ya. Ini jadi masalah ya. Karena ini sama dengan yang ini ya. Jenisnya, lalu jumlah parameternya, tipe data parameternya ya. Misal kalau kita tambahkan satu lagi di sini. Misal saya buat di sini divisi misalnya ya, divisi. Nah, ini tidak akan jadi masalah ya. Oke ya, jadi nama divisi. Oke, seperti itu ya. Nah, selain konstruktor kan metode itu ada juga yang namanya prosedur ya. Kita coba. Kalau saya buatkan void nanti di sini ya, pegawai ya. Nah, ini tidak jadi masalah ya. Kenapa? Walaupun sebetulnya sama seperti yang ini ya. Ini namanya sama, lalu sama-sama tidak memiliki parameter, hanya saja jenisnya berbeda ya. Yang satunya adalah konstruktor, yang satunya adalah prosedur. Jadi kita bisa membuat polymorphism dengan konsep seperti ini ya. Jadi kalau saya jalankan nanti, kalau saya cetak maksudnya di dalamnya ya, misalnya di prosedur ya, prosedur ya, seperti ini. Ya, kita juga bisa membuatkan prosedur yang sama juga ya, seperti ini ya. Nih, kalau seperti ini kan jadi masalah ya, karena dua prosedur ini identik ya. Kita harus bedakan misalnya string nip ya, seperti ini. Walaupun yang di sini sama ya dengan yang ini, tetapi yang membedakan adalah jenis metodenya ya. Oke. Kalau saya jalankan ya, prosedur 2 ya. Sorry,
Ini prosedur 1, ini prosedur 2. Kita cetak nib-nya ya. Oke, misalnya seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Inilah yang disebut dengan polymorphism untuk overloading ya. Jadi di mana tadi sesuai dengan definisinya adalah memungkinkan kita bisa memiliki beberapa metode dengan nama yang sama ya. Dengan mempertimbangkan adalah jenis metodenya, apakah dia konstruktor, apakah dia prosedur, apakah dia function, lalu jumlah parameternya, lalu tipe data dari parameter tersebut ya. Oke, nah sekarang kalau kita coba tambahkan di sini point main ya, prosedur utamanya, dan ketika saya buat seperti ini ya, pegawai misalnya P new pegawai ya. Nah, seperti ini. Pertanyaannya di sini kan kita punya 1, 2, 3, 4 konstruktor. Konstruktor mana yang akan dijalankan ya? Bisa dilihat ya di sini dengan tulisan yang lebih jelas. Berarti ini nanti konstruktornya akan dijalankan ya. Kita coba run ya. Nah, ini konstruktor satunya akan dijalankan ya. Bagaimana kalau seandainya kita tambah lagi? Apakah bisa ya? Kalau tadi ini P ya, kita coba misalnya seperti ini. Misal 2002 11 004 ya. Oke, ini kita kasih dengan nama yang beda, objek 1 misalnya. Ini objek 2 ya. Apakah bisa ini terjadi? Kita coba ya. Kalau kita lihat ini secara logika nanti ketika kita bentuk objek ini, dua buah objek ini yang akan dijalankan adalah konstruktor yang satu dengan konstruktor yang dua ini ya. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita bentuk dua objek ya, kita bisa menggunakan konstruktor yang berbeda dua objek tersebut ya. Jadi konstruktor yang pertama memilih maksudnya objek yang pertama memilih konstruktor yang pertama yang akan dijalankan ya secara otomatis ketika objek itu terbentuk, sedangkan objek yang kedua akan memilih konstruktor yang ini ya, yang kedua ini yang akan dijalankan ketika objek ini terbentuk. Jadi tinggal kita pilih ya, mau kita jalankan semua bisa ya secara bersamaan. Jadi tinggal ditambahkan aja untuk yang ini ya. Caranya juga sama. Pegawai misalnya ini OBJ 3 misalnya, new pegawai misalnya gaji pokoknya adalah 2.500.000 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini juga akan dijalankan ya. Dan ini juga bisa kita jalankan dengan bentuk objek satu lagi ya. Ini juga bisa kita jalankan dengan berbentuk objek yang satu lagi ya. Dan yang metode ini bisa kita jalankan juga. Misalnya seperti ini. Kita obj 1 lalu kita panggil metode yang satu ini ya. Lalu objek 1 ya, maksudnya objek 1 kita panggil misalnya metode yang ini ya. Atau objek 2 bebas ya, kita panggil misalnya pegawai ya, kita kirim misalnya nib-nya 2002 11 004 seperti ini, maka ini yang akan dijalankan ya. Oke, nah inilah konsep polymorphism untuk overloading ya. Sekali lagi kita bisa membentuk beberapa metode dengan nama yang sama dengan mempertimbangkan jenis metode tersebut ya, jumlah parameter sama tipe data parameter yang dimiliki ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini. Oke ya, ini prosedur 1 dijalankan dan ini prosedur 2 ya, dan juga menjalankan setiap pembentukan objek ya, sehingga konstruktornya berjalan secara otomatis. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat contoh overriding ya. Overriding itu adalah mekanisme di mana nanti subclass atau child
ya, child class ya, itu akan meniadakan parent induk ketika dia memiliki akan meniadakan metode parent ya, ketika dia memiliki metode sendiri, maksudnya ya, seperti itu ya. Kita coba lihat ya, kita coba lihat contohnya seperti ini. Misal nih di sini ya, saya akan di induk ini ya, ini saya delete saja induk ya, ini saja let, saya tambahkan misalnya void hitung gaji misalnya seperti ini ya, hitung lembur saja, hitung lembur misalnya. Nah, di sini saya masukkan int hari ya, jadi jumlah hari lemburnya ya. Nah, di sini misalnya kita punya double, contohnya gapok misalnya ya, itu sorry, bukan gapok, misalnya tunjangan ini ya, upah lemburnya ya per hari ya, upah lemburnya misalnya kita buat 20.000 ya. Nah, seperti ini contoh ya. Nah, nanti di sini kita akan hitung ya, misalnya nanti total ya, total upah lembur dikalikan dengan hari ya. Sekarang kita cetak seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan upah lembur ya, upah lembur. Kita concat total ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan buatkan sebuah subclass ya, subclass. Misalnya saya buat nama kelasnya adalah staff ya, seperti ini. Dan kita ambil assistant pegawai, kita jadikan pegawai ini adalah induk kita. Saya buatkan prosedur utama di sini ya. Saya buatkan objek di sini staff, misalnya st saja ya, new staff ya, seperti ini. Saya st titik. Nah, nanti di sini ada hitung lembur. Misalnya saya ada lembur 10 hari ya. Sekarang kita coba jalankan ya. Kita lihat nggak ada yang salah ya. Kita coba jalankan. Oke ya, upah lembur ya, upah lembur sebesar 200.000 ya. Jadi dihitung dari 10 hari dikalikan dengan 20.000 ya. Nah, gimana kalau seandainya kelas itu, subkelas itu sendiri memiliki metode yang sama, yaitu hitung lembur juga ya. Yang jadi pertanyaan itu adalah metode mana yang akan dijalankan ketika kita menjalankan subkelas ini ya, yaitu kelas staff ini ya. Apakah nanti metode yang dimiliki dirinya sendiri, apakah nanti metode yang dimiliki oleh parentnya, induknya ya. Nah, sebagai pembedanya kita coba bedakan ya. Kalau ini 20.000 ya, ini saya ganti menjadi 10.000. Kalau seandainya saya jalankan kelas ini ternyata hasilnya 200.000, berarti dia menjalankan metode yang dimiliki oleh parentnya ya. Tetapi kalau saya jalankan dan hasilnya adalah 100.000, berarti dia nanti menjalankan metode yang dimiliki oleh kelas itu sendiri ya. Kita coba. Nah, ternyata dia menjalankan metode yang dimiliki oleh kelas itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan mekanisme overriding ya, di mana subclass akan meniadakan metode yang dimiliki oleh parentnya ya, ketika subclass itu memiliki metode yang sama dengan parentnya. Jadi dia lebih menggunakan metodenya sendiri ya. Jadi dia akan meniadakan metode yang dimiliki oleh parentnya. Nah, konsep itulah yang disebut dengan konsep overriding ya. Oke, di materi ini ya tentang polymorphism, saya sudah menjelaskan tentang konsep polymorphism
yang berarti banyak bentuk yang bisa kita lihat, contohnya adalah overloading, ya, overriding. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.